Oke, selamat malam Bapak S dan teman-teman semuanya. Terima kasih sudah join Zoom meeting kali ini. Oh ya, kita angkatan 2005, 2000 berapa ya kita ya? 2015. 2015 ya. 2015. Oke, rata-rata dari kita 2015, tapi ada satu adik kelas kita namanya Wati ya, angkatan 2016. Ya, oke. Jadi untuk teman-teman semuanya, seperti yang teman-teman tahu, apa ya, Pak S pernah jadi guru kita di SMP Setelori walaupun tidak lama, sedang mengalami sedang mengalami kedukaan dan kita semuanya turut turut belasungkawa untuk Bapak sekeluarga. Nah, jadi kali ini kami berinisiatif untuk menyampaikan kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan untuk Bapak walaupun hanya melalui Zoom meeting ini. Tapi meskipun hanya melalui Zoom, saya percaya teman-teman sangat sangat mau menyampaikan kata-kata penguatan untuk Bapak walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi Puji Tuhan kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Oke, adapun rangkaian acara kita pada hari ini, Pak, pada malam hari ini, yaitu setelah ini kita akan mendengarkan renungan singkat dulu dari saudara kita, Norbert ya. Mungkin buat teman-teman yang ini bisa di-mute dulu, Ready News, biar tidak terganggu. Nira, Widi, ya. Oke. Oh iya. Sebentar ya, saya akan jadikan Wati dulu host. Setelah itu nanti jadikan saya host lagi ya Wati ya. Karena Wati akan share screen supaya kita bisa nyanyikan lagu malam ini. Wati. Ya, oke. Silahkan Wati, bisa share screen sekarang. Oke, sekarang kita akan mendengarkan renungan singkat sebentar dari hamba Tuhan Pak Norbert Zenrato. Silahkan Pak Norbert, bisa di-unmute dulu. Iya, baik. Selamat malam teman-teman dan Bapak Gia. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran Norbert. Iya, oke. Untuk malam hari ini kita sudah tahu ya, Angri juga sudah menyampaikan tadi bahwa memang keluarganya Pak Setiawan Gia, anaknya sudah dipanggil oleh Tuhan, dan saat ini kita mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu kita bernyanyi dulu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. 3, ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Mudah dimengerti lewat Tuhan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kasih kemurahan bagi kami. Begitu besar anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini kami sekeluarga besar alumni SMK Negeri 1 Seteluri beberapa orang, kami turut berduka cita dan juga melaksanakan ibadah penghiburan walaupun melalui Zoom pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu, Pak Setiawan dia. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas semuanya apa yang terjadi. Pada malam hari ini kami mau mendengar firman-Mu, tolong kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak dan teman-teman semuanya, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 29. Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-29. Beginilah firman Tuhan. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya akan memberikan tema adalah berserah atau pasrah. Berserah atau pasrah. Kalau kita membaca seluruh perikop ini, Bapak dan teman-teman semua, di ayat 21 sampai 29 ini berbicara tentang bagaimana Yesus menjelaskan dirinya kepada orang-orang Yahudi bahwa dia bukan dari dunia. Dan kita melihat di sana banyak mereka yang tidak percaya dan tidak paham siapakah Yesus ini. Kalau kita melihat di ayat ke-25, di situ jelas mereka bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? Maka jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Nah, pada malam hari ini, dengan tema yang saya berikan adalah berserah atau pasrah. Berserah, kalau kita melihat apa artinya, kalau di dalam definisinya itu adalah dalam kata kerja yang aktif, yang bermakna menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Karena percaya bahwa Allah akan memelihara dan memberikan yang terbaik. Sedangkan pasrah adalah itu kata kerja pasif yang menyerahkan segalanya kepada Allah karena ketidakberdayaan dan menyerah, kalah dan tidak mampu melawan lagi. Nah, di dalam pengertian rohani, saudara-saudara yang kasih Tuhan, berserah itu adalah tindakan iman yang mempersilahkan Tuhan ikut bercampur tangan di dalam hidupnya, ikut bercampur tangan di dalam kehidupan kita. Sedangkan pasrah itu adalah ungkapan mencerminkan keputusasaan dan tidak berdaya lagi, bukan juga karena iman, tetapi karena situasi. Nah, berserah diri berarti mengorbankan kehidupan ini untuk menderita demi mengubah apa yang perlu diubah oleh Tuhan. Allah akan memanggil juga, kalau kita melihat, memanggil semua orang-orang yang menyerahkan diri untuk melakukan pertempuran rohani bagi dia untuk menjalankan pelayanan atau menjalankan kerajaannya di dunia ini. Jadi Allah tidak ingin orang-orang percaya pasrah karena situasi, tetapi berserah karena percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
apa yang kita lakukan untuk berserah diri sebenarnya. Karena kalau kita melihat pasal ini adalah seperti yang saya katakan tadi, ini adalah suatu ungkapan untuk mencerminkan ketidakberdayaan. Tetapi kalau berserah itu adalah menyatakan sesuatu bahwa inilah aku ya Tuhan, saya berserah kepadamu. Namun pada malam hari ini, apa yang kita lakukan untuk berserah diri kepada Tuhan? Pertama adalah kita percaya. Kata pergi Bali menomii adalah waktu percaya ada ya dae fa afadu hudud. Yesus fadu hudud daerah tarif semafif ya dae kelobalan. Kita percaya kita tidak mungkin berserah kalau kita tidak percaya. Jika kita tidak percaya kepada Tuhan, maka artinya kita tidak mungkin juga percaya secara sungguh-sungguh kepada Allah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jika kita tidak mengenalnya juga dengan baik, maka kita juga tidak percaya. Nah, semakin kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan, maka semakin mudah kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa dalam keadaan dan situasi yang dihadapi oleh Pak Setiawan Gia saat ini, saya percaya bahwa ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi itu adalah semua di dalam rencana Tuhan. Semuanya adalah baik. Semuanya adalah yang terbaik, baik suka maupun duka yang kita hadapi, yang kita alami di dunia ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita apa yang terjadi. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah ya? Apakah yang kita lakukan untuk berserah diri ini kepada Tuhan? Yaitu taat sepenuhnya. Kita melihat teladan sempurna dari ketaatan yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus. Ya, Yesus menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Sebab dia yakin bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang diberikan oleh Bapa, maka ia bisa melakukannya. Bisa ia lakukan dalam segala hal apapun yang terbaik yang diberikan oleh Bapanya kepadanya. Nah, kehidupan Yesus selama di dunia terbukti ia berbuah lebat, berhasil dan mampu melaksanakan kehidupan yang taat itu. Nah, rahasia kesuksesan Yesus adalah mengabdikan dirinya kepada Allah Bapa, kepada Sang Bapa, sehingga dia hanya mau melakukan apa yang berkenan kepada Bapanya yang di surga, sampai ia rela mati di atas kayu salib. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, di dalam keadaan dan situasi yang mungkin dihadapi oleh Pak Setiawan saat ini, saya percaya bahwa mungkin dalam sisi manusia tidak mampu menerima keadaan seperti itu. Saya seorang hamba Tuhan, kok bisa saya mengalami hal seperti itu? Ya, saya bayangkan di dalam kehidupan saya kalau terjadi begitu. Ya, saya melayani Tuhan dengan benar kok Tuhan memberikan saya seperti itu. Tapi ini adalah dalam rencana Tuhan. Saya percaya bahwa Pak Setiawan dia tidak pasrah, tetapi dia berserah kepada Tuhan dengan keadaan dan situasi yang dia alami. Dan kiranya juga saat ini yang mungkin teman-teman ada di dalam ruang Zoom pada malam hari ini, masing-masing kita punya pergumulan pribadi, baik dalam pekerjaan, di dalam studi kita. Kiranya kita juga berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita jangan pasrah, ya. Kita jangan pasrah. Ya udahlah, memang ini nasib. Tetapi kita diberikan oleh Tuhan apa? Kita diberikan pengetahuan yang baik. Nah, oleh karena itu, kiranya juga pada malam hari ini, keluarga besar dan juga secara khusus keluarganya di Bali, Pak Setiawan Gia, kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Ya, ini sebenarnya bagus sekali namanya, kemarin saya sudah lihat Wesley, bagus sekali nama anak Bapak Setiawan Gia ini. Pertama Zwingli, Wesley, nggak tahu nanti apa yang kedua. Ya, bagus sekali.
Dan oleh karena itu, kiranya juga menolong kita pada malam hari ini, supaya kita tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, di dalam keadaan dan situasi saat ini, pandemi coronavirus, namun di balik itu juga kita mengalami duka. Nah, apakah kita benar-benar berserah kepada Tuhan, atau kita ya pasrah, yang terjadi apa adanya? Tapi kiranya kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Ia adalah Allah yang satu-satunya yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Ya, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menolong kita dan menguatkan juga keluarga persetiaan Dia yang ada di Bali. Demikian untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami telah mendengar firman-Mu, Engkau mengingatkan kami di dalam menjalani setiap kehidupan kami di dunia ini, kami berserah sepenuhnya hanya kepada-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, dan juga Engkau adalah yang menciptakan kami, untuk kami boleh menikmati Engkau dan memuliakan akan Tuhan. Biarlah juga yang Engkau memberikan penghiburan ya Tuhan kepada keluarga persetiaan Dia yang ada di Bali, dan juga keluarga besar yang ada di Nias. Tuhan, Engkau lindungi mereka dan juga Engkau kuatkan dia di dalam pelayanannya di Bali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih untuk Saudara Norbert sudah memimpin kita dalam renungan singkat malam ini. Oh ya teman-teman, maaf sebelumnya Zoom kita, maksudnya Zoom saya bukan premium, jadi waktunya cuma 45 menit. Nanti kalau misalnya tiba-tiba Zoom saya berakhir, teman-teman rejoin lagi ya, join kembali ya. Soalnya sudah ada notifikasi 10 menit lagi. Oke ya teman-teman ya. Ya, oke. Oke. Ya. Oke, sebelum itu bagaimana kalau kita foto dulu? Foto dulu. Kan masih belum nomor. Oh ya, kamu mau keluar ya? Sebelum itu kita foto dulu. Oh, boleh. Oke. Iya. Gimana? Oke, teman-teman, kita mau foto dulu ya. Oke, siapkan. Ini kenapa foto dulu ya? Oke, senyum. Saya yang ambil ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Cukup 1 kan? Ya. Oke, sekarang teman-teman kita akan mendengarkan kronologi bagaimana kisahnya, kenapa pada akhirnya anak kedua Bapak S bisa berpulang ke rumah Bapak. Jadi kita juga mau dengar bagaimana kronologi dari lahiran sampai berpulangnya kembali ke pangkuan Bapak di surga. Kita berikan waktu untuk Pak S bisa sharing ke kita semuanya. Kita juga mau tahu ceritanya bagaimana. Silakan Pak S. Oke, bagaimana suara saya terdengar jelas? Iya. Baik. Kedengaran. Wawai itafefu Yahowu. Shalom untuk seluruh murid-murid yang pernah saya ajar di SMK Negeri 1 Steluri. Sekalipun seperti yang disampaikan oleh Dwi tadi, saya punya waktu yang sangat sedikit sekali. Waktu tahun 2015 Tuhan berkehendak saya sempat melayani di satu lembaga pendidikan di SMK Negeri 1 Steluri. Dan saya bersyukur, sekalipun saya sudah tidak menjadi sebagai status guru kalian, tetapi kalian masih sangat mengingat tentang saya. Ya, waktu itu kalian tidak ingat tentang istri saya dan anak saya, tapi hanya mengingat saya karena saya masih single. Saya juga bersyukur untuk beberapa saat. Ini bukan kali pertama sebenarnya kalian inisiatif melakukan apa yang sebenarnya merupakan kehendak Tuhan untuk kita saling peduli, ya, caring satu dengan yang lain. Dan Dwi bersama Wati dan juga siapa, waktu saya ulang tahun kalian masih mengingat saya, dan saya juga bersyukur sekalipun kita berada di kota besar, ketika saya beberapa kali
tugas di Jakarta, saya ada kesempatan bisa bertemu dengan Wati, Pesta, yang sekarang sudah berkeluarga, sudah anak satu. Saya mengunjungi kalian di beberapa kota. Waktu di Bogor juga saya temui Bestarina, saya temui beberapa rekan-rekan kalian. Kenapa saya melakukan itu? Mungkin saja saya sebenarnya bisa diam-diam saja ketika saya di Jakarta, ya nggak usah lah. Tidak, tetapi karena ada kasih dalam diri saya dan juga di dalam diri kalian. Itulah yang akhirnya membuat kita saling peduli dengan yang lain. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait tentang kronologis apa yang terjadi dengan kami, secara khusus untuk anak kami Wesley Gea almarhum, yang ibadah pemakaman sudah terlaksana kemarin di Taman Makam Kristen Mumbul di daerah Nusa Dua, yang dilayani oleh Gereja Reform Injili Indonesia, cabang Denpasar. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan, Norbert. Engkau sekarang adalah hamba Tuhan benar, ya, doulos yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Saya bangga kepada kalian. Kalau dulu saya memberitakan firman kepada kalian, tapi malam ini saya sungguh mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena dulu murid yang pernah saya ajar, malam hari ini saya mendengar langsung firman Tuhan menguatkan kami sekeluarga dari murid yang pernah saya ajar dulu. Saya bersyukur untuk itu. Dengan profesi kalian masing-masing, kalian bisa melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami bahwa benar, ya, ketika Kristus memperkenalkan dirinya bahwa dia bukan dari dunia, itu sekaligus menjadi satu catatan serius bagi kita, bahwa kita pun yang sudah mengalami redemption, kita pun bukan dari dunia, tetapi kita dari Allah yang ditempatkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, kronologis untuk kejadian ini, anak-anakku semua, dari USG pertama sampai USG minggu lalu, Wesley ini bertumbuh dengan baik di dalam kandungan mamanya. Bertumbuh dengan baik. Dan itu hasil yang kami terima dari setiap pertemuan dengan dokter. Nah, karena kalian masih belum berkeluarga, maka saya sampaikan, kalau tahapan USG untuk dokter ketika belum memasuki sekitar usia 5 bulan, maka USG itu masih berjalan 1 bulan sekali. Setelah 1 bulan sekali, maka akan berlanjut semakin memasuki usia kehamilan besar, maka akan dipersempit menjadi 2 minggu sekali. Dan menuju tanggal 7. Ini sebenarnya rencana kelahiran Wesley itu tanggal 7 Maret. Sisa 2 minggu lagi. Karena istri saya pasti di lahiran sesar. Karena Zwingli lahir sesar. Jadi tidak ada kemungkinan untuk bisa lahir normal untuk anak kami Wesley. Kemudian mendekati kelahiran yang direncanakan sesar tanggal 7. Akhirnya USG dan kontrol secara rutin itu menjadi seminggu sekali. Seminggu sekali. Minggu lalu, ya 1 minggu lalu kami sudah USG. Kondisi bayi Wesley dalam perut mamanya dalam keadaan baik, normal. Sebagaimana usia kandungan dan juga kondisi bayi pada umumnya. Tetapi ada titipan ibu dokter kepada kami, disampaikan Pak Setiawan, Bu Iman, tolong ketika USG yang minggu kemarin itu, yang hari Selasa kemarin itu, ketika USG minggu depan, tolong berat bayinya ditambah ya, diusahakan bertambah menjadi 2.400 gram. Posisi berat bayi waktu USG minggu lalu itu 1.800. Suara saya masih terdengar jelas ya? Baik. Oke, berarti kami harus berjuang dalam 1 minggu untuk menaikkan berat badan Wesley sebanyak 400 gram. Sehingga saya sebagai suami mulai berpikir apa makanan yang menunjang kebutuhan bayi dalam perut yang tentunya melalui ibu, ya, yang dikonsumsi oleh ibu. Ya, segenap hati saya melakukan apa yang merupakan kewajiban saya sebagai papa dan sebagai suami untuk
Iman. Saya mempersiapkan segala sesuatu. Pak Es, Ya. maaf Pak, less than 1 minute. Saya harus Oke. akhiri. Nanti rejoin lagi ya teman-teman, maaf. Ya, kita rejoin. Ya, Iya. ya. Oke.